Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Mutiara Septiani dengan nomor NIM 201-22200. Saya berada di kelas Kewirausahaan B dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Pak Mutamon. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai atau cerita mengenai suka dan duka saya selama menjalankan usaha bersama teman-teman. Kebetulan saya berada di kelompok 1 dengan Mbak Nilu Siadatur, kemudian Mbak Widya, kemudian dengan Mas Kemal Ardan dan Mas Ikhlasul Amal. Tentunya dalam menjalankan sebuah usaha itu pasti ada kendala, ada suka dan duka yang kita rasakan. Apalagi ini tugas kelompok yang berkepanjangan. Ini tugas kelompoknya dari waktu pertama semester awal dari pertama semester 3 pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir, merupakan waktu yang sangat panjang. Tentu selama ini ya sudah setengah jalan kita punya suka dan duka dalam menjalankan bisnis ini. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dukanya terlebih dahulu. Duka itu juga berkaitan dengan kendala yang kita hadapi, yang sudah teratasi maupun belum teratasi. Sedikit-sedikit kita berusaha mengatasinya. Yang pertama itu mengenai waktu dan kesibukan. Karena ini tugas kelompok, jadi kita memiliki kesibukan masing-masing dan waktu yang berbeda-beda. Apalagi ini kan jurusan PAI yang kelasnya itu berbeda-beda sekali, jadwalnya berbeda-beda. Jadi terkadang dari saya sendiri ini sudah senggang, tapi teman-teman ada yang tidak sedang. Ya, jadi kita cuman beberapa orang saja yang mungkin bisa terkadang sama kita melaksanakan rapat kecil-kecilan atau pembuatan strategi atau gimana, itu ya enggak semuanya bisa selalu hadir. Seperti pemesanannya pun juga masih kendalanya itu kesibukan, jadi kita enggak selalu bisa hadir bersama berlima. Kan kita kurang tahu ya jadwal dari teman-teman senggangnya itu kapan, jadi sedikit ada kebingungan di sini. Ya karena kesibukan tersebut, jadi kita meredikan produk kita itu selama 1 minggu itu 1 kali, 2 kali berarti setiap hari Senin sama hari Sabtu. Itu juga kita mempertimbangkan waktu yang sesuai. Tadi hari Sabtu itu
biasanya kita targetnya ya buat yang teman-teman kita yang dekat-dekat atau teman kos atau saudara itu kan bisa yang hari Sabtu. Kemudian hari Seninnya karena kita kebanyakan relasinya itu mahasiswa, ya kita menyesuaikan jadwal mahasiswa yang lain. Misalnya itu maunya itu hari Senin datingnya, karena di hari Senin itu yang kalau hari weekend nggak bisa. Terus alasan kita memilih hari Sabtu dan hari Senin, kenapa harus 2 kali? Karena kalau Sabtu itu setidaknya kalau kita meredikan 2 kali sama pesanannya kita banyak, itu kita tidak terlalu terlalu tergesa-gesa membuatnya di satu waktu itu. Nah ini kan kalau hari Sabtu dan hari Senin, kayak contohnya kemarin waktu produk cilok dan cireng tuer, nah itu kan lumayan banyak yang beli, alhamdulillah. Jadi kita melihatkan Sabtu dan Senin itu biar kita tidak terlalu terbebani pada satu hari itu toh. Nah kan prosesnya selain pembuatannya lama, kemudian mengatur jadwal temen ini yang senggangnya kapan, yang pas sesuai dengan senggangnya itu siapa. Kemudian yaitu jadi kita melihat kesibukannya dari teman-teman bisa atau enggak, terus minatnya. Jadi masalah kesibukan kita masih sangat terkendala karena terkadang ada mungkin kesibukan yang tidak terduga-duga itu. Kemudian kedua itu mengenai masih kurangnya semangat dari kita untuk menjalankannya, seperti membuat produknya itu masih kurang semangat, atau proses pemasarannya juga itu masih kurang semangat, mata waktunya itu masih kurang semangat di antara kita. Soalnya kan tidak semua itu tertarik dengan dunia bisnis. Kadang ya mungkin kalau ini kelompok tuntutan kewajiban dari mata kuliah kewirausahaan, mungkin ada temen yang kurang tertarik, jadi orang tersebut kurang semangat menjalankan bisnis. Kemudian terkadang kan seorang ciri khas karakteristik setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang extrovert, ada yang introvert itu. Kadang susahnya ya yang di introvert itu akhirnya pendiam, pemalu. Dia untuk sekedar pemasaran pun itu masih susah. Akhirnya karena sebenarnya
yang namanya bisnis kan itu harus dipaksa, bisnis itu harus dipaksa untuk bisa memperdagangkan atau banyak berinteraksi dengan orang. Sementara bagi orang yang introvert, pendiam, itu ya sedikit malu, jadi kurang maksimal, akhirnya merasa apa ya, tuh kok kayak gak enak memperdagangkan ini terus, menawarkan ini terus sama teman-teman gitu. Jadi kurangnya semangat gitu. Kadang juga kurangnya relasi, karena biasanya nggak semuanya apa ya, gampang berinteraksi dengan orang, beradaptasi dengan orang, jadi relasinya pun masih sedikit. Akhirnya karena relasinya sedikit, kayak apa ya, merasa sedikit sungkan untuk melaksanakannya seperti itu. Kadang respon dari konsumen pun ya sedikit apa ya, respon dari konsumen juga terkadang membuat kurang semangat juga. Karena sama ketika kita membuat produk kemudian kurang maksimal, itu akhirnya kita ya mikirnya, waduh kita banyak kesalahan, kita masih awam sekali dalam pembuatan ini. Ternyata dari konsumen masih kurang puas dengan produk-produk kita. Antara satu sisi itu sebagai evaluasi, tapi sedikit apa ya, nyesek atau down lah dengan perkataan orang. Kan setiap orang juga berbeda-beda, kadang ada yang tantangan omongan orang itu ada yang sedikit nyelekit, sedikit kayak kurang puas, tapi tidak dengan baik-baik gitu bicaranya. Ya itu sebuah tantangan juga sih gitu. Jadi karena omongan orang tersebut mungkin kita terkadang merasa insecure, kurang semangat dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan kami dalam membuat produk, karena kan produknya itu produk-produk yang pembuatan sendiri, jadi kita perlu keterampilan, perlu uji coba berkali-kali untuk menghasilkan hasil yang baik, produk yang baik seperti itu. Terkadang juga yang menurut kita mudah proses pembuatannya, tapi ternyata dari konsumen kurang suka dengan produk tersebut. Contohnya itu ketika kami menawarkan produk mango sticky rice, itu pembuatannya sebetulnya sedikit mudah, cuman ternyata peminatnya masih kurang. Sementara kemarin itu dalam pembuatan produk cilok dan cireng doer, dan sekarang ini juga kita berada di sekarang kita menjajakan produknya itu mie jebel. Nah itu kan prosesnya sedikit rumit, tidak segampang mango sticky rice, tapi peminatnya sangat banyak. Jadi akhirnya dengan mau tidak mau kita menjajakan jualannya itu ya yang seperti itu, yang pembuatannya mungkin sedikit rumit, karena kan kita juga perlu
timbal balik, perlu laba, keuntungan untuk kita semakin banyak yang beli itu akan semakin banyak keuntungannya kan. Jadi kita mempertimbangkan itu semua. Kemudian yang keempat yaitu strategi dan pertimbangan dari kita. Contohnya itu ketika kita masih kesulitan dalam mempertimbangkan harga, seperti kayak kita kan masih belum tahu cara pembuatannya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, dan kita kan kadang lihat di YouTube, lihat tutorialnya gitu, cara masaknya gimana gitu. Nah itu bahan-bahannya pun antara di YouTube dengan di daerah kita itu kadang berbeda. Jadi kita ya masih sedikit keteteran mengenai pematokan harga. Jadi kayak ini untung gak ya kalau kita patok harga segini dengan bahan segini gitu. Kemudian yang kelima, mengenai waktu pembuatan yang mepet, itu berkaitan sama seperti yang poin pertama, tentang waktunya. Karena kita punya kesibukan masing-masing, jadi kita meedikannya itu kan hari Sabtu dan hari Senin. Nah mungkin dari produk yang pertama seperti susu jelly itu masih bisa disimpan di kulkas, itu masih bisa awet sampai 1-2 hari gitu. Tapi ternyata susu jelly juga masih kurang peminatnya, jadi kan kita mengganti-ganti produk dari kelompok satu itu, mengganti-ganti produk itu biar kita tahu mana sih yang paling diminati sama teman-teman mahasiswa ya. Akhirnya dan ternyata dari susu jelly itu yang lumayan awet, tapi ternyata peminatnya masih kurang jika dibandingkan dengan kemarin kita membuat cilok dan cireng doer. Kemudian sekarang kita sedang menjajakan produk berupa mie jebeu. Itu kan pembuatannya harus dadakan, jadi tidak bisa diawetkan tuh. Sama ada yang pesen ya hari itu harus jadi harus langsung diantarkan, tidak bisa menginap sampai beberapa hari atau simpan disuruh uang berapa gitu. Sama itu kemarin cilok dan cireng doer itu jangan terlalu lama karena tidak awet, karena sudah dingin, tidak panas lagi, jadinya kualitas rasanya pun juga berkurang dan akhirnya membuat kecewa pelanggan gitu. Jadi kita sama membuat itu harus dadakan di hari itu juga. Kami kan hari Sabtu dan hari Senin untuk ready-nya. Nah itu hari Senin biar teman-teman mahasiswa itu banyak yang beli, kan teman-teman mahasiswa itu banyak yang beli, jadi kita
langsung buatnya dadakan pada hari Senin itu juga. Iya, berkaitan dengan poin yang pertama, karena teman-teman lebih banyak yang beli itu dari teman-teman mahasiswa yang diharuskan berangkatnya hari Senin. Jadi akhirnya pembuatannya pun hari Senin itu juga, karena biar jangan basi. Karena saya juga mohon maaf sekali Pak Mutamam, karena mungkin beberapa kesempatan kelompok kami tidak lengkap berangkat semua, karena memang kelompok kami ada yang membuat produk, kami bagi, ada yang membuat produk, ada yang presentasi, ada yang nanti COD untuk pembayaran gitu. Jadi karena kelas kita juga kan kelas pagi Pak, jadi sangat waktunya terburu-buru sekali. Bahkan teman saya yang buat produk tersebut itu pagi-pagi sekali sudah datang ke rumah temannya untuk membuat produknya itu, biar nanti siang itu bisa ready semua, biar dadakan masih anget dan masih enak, kualitas rasanya juga masih enak. Jadi pelanggan itu nggak merasa kecewa, dan intinya tujuan kami kan biar pelanggan itu puas dengan hasil kami yang kami lakukan, seperti itu. Kemudian mungkin itu yang merupakan permasalahan kami dalam menjalankan usaha, atau kendala-kendala yang kami hadapi dalam menjalankan usaha. Kali ini saya juga akan menceritakan tentang sukanya itu, atau ya manfaat kita menjalankan usaha praktek ini. Yang pertama, tentunya kita sangat senang sekali jika produk yang kita tawarkan itu banyak yang beli. Itu merasa ada rasa kesenangan tersendiri, seperti itu. Jadi karena banyak yang beli, kita menambah semangat kita loh untuk berjualan. Dan itu juga karena banyak yang beli, banyak keuntungannya juga semakin berlimpah gitu kan. Jadi ya seneng kalau banyak yang beli. Jadi kita merasa puas dengan hasil yang kita lakukan. Usaha kita yang kita buat itu merasa seperti tidak sia-sia, tidak mengecewakan konsumen. Kita senang banyak yang beli dan merasa puas. Kalau konsumen puas, ya pasti nanti kita puas dan ketagihan untuk berjualan. Melihat untungnya itu jadi semangat, jadi semakin ketagihan untuk terus usaha. Kemudian yang kedua, dengan kita menjalankan usaha ini, kita bisa menambah relasi yang lebih banyak lagi. Karena kan kita usahanya berkelompok, jadi kita punya teman-teman sendiri yang mungkin tidak diketahui sama teman kelompok kita. Contohnya kita menambah relasi itu ketika kita
contoh itu yang pesen produknya itu temannya Mbak Nilu, tapi nanti yang melakukan pembayaran itu saya. Nah itu ya akhirnya saya bisa menambah relasi, menambah pertemanan gitu, jadi lebih banyak punya jaringan pertemanan. Kita juga kan melihat sesenggangnya waktu kita. Akhirnya kalau dari Mbak Nilunya tidak bisa untuk melakukan pembayaran, akhirnya dari teman-teman yang lain yang senggang yang melakukan pembayaran, sehingga ya menambah banyak relasi, menambah pertemanan yang mungkin suatu saat kita butuhkan di suatu saat nanti. Yang kemudian yang ketiga itu tentunya dalam praktek usaha ini kita bisa seperti langsung terjun ke bisnis itu. Kita bisa belajar bisnis itu bukan secara teori saja, tapi langsung mengerti atau praktek langsung usahanya gitu. Jadi kita mengerti itu karena kegagalan, mengerti itu karena pemahaman, mengerti itu karena kita mencari tahu. Dengan belajar bisnis ini, praktek langsung, kita bisa tahu ternyata berusaha atau berbisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang kita kan lihatnya enak, berbisnis itu cuma cari supplier, kemudian membuat produknya, kemudian diperjualbelikan, dapat konsumen, dapat keuntungan dan lain-lain. Ternyata tidak sesingkat itu, tidak semudah itu. Kita perlu pertimbangan, perlu strategi, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara mematok harganya, bagaimana cara mendagangkan, mempromosikan, bagaimana mencari produk-produk yang sekiranya sesuai dengan lingkungan. Nah, kita kan lingkungannya mungkin relasinya lebih banyak di teman-teman perkuliahan, jadi ya kita berusaha untuk mencari atau membuat produk yang sekiranya teman-teman mahasiswa itu suka, teman-teman mahasiswa itu minat. Jadi kita ya usaha itu mendapat hasil yang maksimal. Kemudian mungkin sedikit saya pernah mempelajari mengenai analisis SWOT, itu berupa kayak kelebihan, kekurangan, dan ancaman, kemudian peluang. Nah, itu kita juga dengan adanya praktek langsung, kita juga mempelajari teorinya. Nah, kita praktek langsung dengan melaksanakan usahanya. Kemudian sekiranya kita tidak paham, ya kita akhirnya mencari teorinya, menganalisis dan menyusun strategi perencanaan bagaimana yang seharusnya kita lakukan agar itu dapat terkoordinir itu lebih baik. Kita bisa dengan praktek itu, selain dari prakteknya,
kemudian dapat hasilnya, kemudian kita juga bisa mendapat teorinya itu secara tidak langsung, karena dengan kita menjalankan kan berarti kita juga mempelajari bagaimana yang perlu dilakukan, terus mencari pemasaran yang tepat gimana, targetnya gimana tuh. Akhirnya kita bisa menganalisis, mengkaji, meneliti hal-hal yang diperlukan dalam mengupayakan bisnis tersebut tuh. Jadi ya manfaatnya itu banyak sekali dalam kita menjalankan bisnis tersebut. Jadi banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.